pagi anak-anak Spirit Wahidin. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dalam mata pelajaran Fisika kelas 11 bersama saya Afrida Hairiana Lubis. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi hukum-hukum termodinamika. Sekarang kita akan mempelajari mengenai materi gelombang mekanik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mampu mengelompokkan sifat-sifat gelombang. 2. Mampu menganalisis persamaan gelombang longitudinal berdasarkan gelombang mekanik. 3. Mampu menganalisis persamaan gelombang transversal berdasarkan gelombang mekanik. Sekarang kita mempelajari mengenai sifat-sifat gelombang mekanik. Yang pertama, pemantulan gelombang air. Pemantulan gelombang pada tangkai ria, itulah pembahasan kita hari ini. Tangki ria adalah sebuah tangki berisi air yang diberikan usikan atau gangguan sehingga akan menimbulkan riak gelombang yang merambat ke dinding tangki lalu dipantulkan. Nah, lihat pada layar. Di situ kita lihat ada gelombang datang pada tangki riak berupa garis-garis lurus yang kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombangnya sama seperti gelombang pantul. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk muka gelombangnya. Nah, lihat muka gelombangnya di sini. Di sini ada gambar pemantulan gelombang di mana sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Sudut pantul R. Jadi di sini I itu adalah sudut datang, R itu adalah sudut pantul. Maka I sama dengan R, berarti sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat inilah yang kita sebut sebagai hukum pemantulan. Nah, sifat gelombang mekanik yang kedua, pembiasan gelombang air. Pembelokan arah perambatan suatu gelombang dapat terjadi jika gelombang tersebut melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Nah, persamaannya di sini adalah lihat pada layar. Pada pembiasan, frekuensi gelombang itu tetap. Ingat, pada pembiasan frekuensi gelombang tetap. Sehingga perumusnya menjadi V1 sama dengan F kali lambda 1. V2 sama dengan F kali lambda 2. Dari persamaan itu maka diperolehlah persamaan. Lihat pada layar. Sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Karena indeks bias absolut suatu medium adalah N sama dengan C per V, maka dapat ditulis persamaannya menjadi sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Yang ketiga adalah diffraksi gelombang air. Peristiwa diffraksi atau lenturan dapat terjadi jika gelombang melewati sebuah penghalang atau melewati sebuah celah sempit. Pada suatu medium yang serba sama, gelombang akan merambat lurus. Akan tetapi, jika pada medium tersebut gelombang terhalangi, bentuk dan arah perambatan dapat berubah. Sebuah gelombang pada permukaan air merambat lurus. Ingat, sebuah gelombang pada permukaan air dia merambat lurus. Kemudian gelombang tersebut terhalang oleh sebuah penghalang yang memiliki sebuah celah sempit. Maka gelombang akan merambat melewati celah sempit tersebut. Celah sempit seolah-olah merupakan sumber gelombang baru.
Oleh karena itu, setelah melewati celah sempit gelombang akan merambat membentuk lingkaran-lingkaran dengan celah sempit tersebut sebagai pusatnya. Nah, lihatlah gambarnya pada layar. Nah, itu adalah gambar contoh diffraksi gelombang air. Nah, sifat yang keempat dari gelombang mekanik adalah interferensi gelombang air. Nah, di sini dua gelombang disebut sepase jika kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi yang sama pada setiap saat yang sama, memiliki arah simpangan yang sama. Adapun dua gelombang disebut berlawanan fase jika kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi sama dan pada setiap saat yang sama memiliki arah simpangan yang berlawanan. Nah, lihat pada layar. Di situ ada gambar yang menunjukkan jika dua gelombang sepase dan dua gelombang berlawanan fase mengalami interferensi. Jadi inilah gambarnya. Nah, gambar berikutnya itu adalah gambar, lihat pada layar. Di sini gambar yang A, interferensi maksimum dua gelombang sepase. Gambar B menunjukkan interferensi minimum dua gelombang yang berlawanan fase. Jadi kesimpulannya kesimpulan sifat gelombang mekanik itu ada 4. Yang pertama, gelombang mekanik dapat dipantulkan. Yang kedua, gelombang mekanik dapat dibiaskan. Yang ketiga, gelombang mekanik dapat didifraksi atau dilenturkan. Yang keempat, gelombang mekanik dapat diinterferensi. Ya, nah ingat itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut. 1. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu medium ke medium lainnya. Yang kedua, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. 3. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. 4. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan getarnya sejajar. Contohnya gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Spirit Wahyu.